Oke, mohon maaf lanjut lagi ya Kak Kanda, soalnya Panasonic Iya, Award. jadi kita mesti pindah tempat karena kan badan gua agak sintal ya, Wak. Jadi udah keringetan deh, harus di bawah AC. Gitu. Oke, lanjut dari ular tadi. Dari ular tadi, ya udah kayak ular udah mati, potong kepala dari potong kepala buang darahnya. Terus kulitnya tariknya mesti tarik kulitnya ke belakang, nggak boleh sampai dia tubuh dia kalau udah mati udah lama kulitnya lengket ke dagingnya, something like that. Tapi ini nggak terjadi sama semua batch ya. Jadi ini beberapa juga dapat dari kayak misalnya batch gua dapat, batch depan nggak dapat. Ngerti nggak sih, nggak setiap batch? Nggak semuanya. Nggak, tapi yang pasti military trainingnya dapat semua batch. Oke, sampai ular itu sudah selesai. Belum. Sabar. Kayaknya udah dikeluarin, udah pengen keluarin nih semuanya ya, anak-anaknya ini. Belum nih. Setelah makan makanan yang nggak layak itu ya. Jadi itu udah masuk ke malam kedua. Oh, setiap hari upacara dan baris berbaris. Setiap hari gue juga nggak ngerti maksud dasar patokan keselamatan penerbangan di mana untuk upacara setiap hari. Kebayang nggak lo? Upacara baris berbaris. Kalau misalnya lo nggak kuat, push up. Lu salah jadi hadap kiri, hadap kanan, balik badan. Salah push up. Nah, ada temen gue nih, Aryani Soraya Pratiwi, ya kan sekarang dia udah sama Eki di Warner Airways. Oh wow. Dia bekas tau gue, soalnya dia dulu bekas Garuda, Bo. Dia udah pernah kayak gini. Oke, terus? Dia bilang, dia lu goblok gitu kan. Lu jangan ikutin semuanya, lu bilang lu pernah cedera kaki. Ini gue bilang, siapa pernah cedera di sini, siapa pernah operasi? Ada dia bilang, saya pernah operasi pelatih. Operasi apa? Operasi tangan atau operasi apa kata? Ya gue ikut-ikutan dong, ya kan. Saya juga pelatih apa? Cedera kaki. Mana? Ya pelatih latihan sendiri tuh. Tulang saya sebelah sini nongol, sebelah sini nggak nongol. Gitu kan. Jadi setiap kali ada yang push up, ada yang dihukum-hukum apa, ya kan? Gue sama Aryani bodrek, istilahnya, atau bodrek gak lo? Nggak tahu. Jadi cuma berdiri, kaki satu, sama tangan begini. Kurang ajar emang. Jadi gue selalu aman sama dia. Jadi kalian push up 50 kali. Pelatihnya udah tahu deh kita berdua kan, udah mana kita berdua yang begini sendiri gitu kan, yang begini sendiri cuma kita berdua doang nih. Udah gitu juga kita yang paling tua juga, udah paling laule, yang dan cuma kita berdua doang yang ex pramugari. Dia bekas Garuda, gue bekas KT. Jadi udah yang paling mencolok banget. Loh, bukannya Garuda sama Citylink itu kayak kakak beradik gitu kan? Kakak Cuma beradik. kenapa harus ikutin jalur Serpaka lagi? Ya karena kan dia under Garuda dulu, dan dari Garuda itu dia dulu sistemnya masih sistem yang lama, pakai buku biru, license-nya belum license negara. Oh, Kalau beda lagi jadi kayak trainingnya. beda lagi. Ya Allah. Jadi kalau seandainya buat teman-teman ex pramugari di luar sana, apabila kalian merasa kalau kalian itu sudah memiliki pengalaman yang cukup dan ingin terbang di Indonesia, kalian tidak akan dianggap sebagai experience cabin crew kalau kalian tidak pernah memiliki yang namanya license putih. Oh, dan gue inget banget loh, setelah batch gue tuh batch 38, ada batch 39 atau batch 40, gue lupa. Nek, itu anak perempuan, gue lupa namanya siapa, gue nggak inget ya. Entah dengan keideannya dia, dengan kecanggihannya dia nyambit sarang tawon, Nek. Dia dikejar tawon sesarang-sarang, palanya bengkak. Dan dia tuh cewek loh. Muka gimana? Kalau seandainya kamu inget ya, Mbak, aku lupa nama kamu siapa. Cuma aku ingat banget pada saat kamu lagi training inisial itu, kamu dikasih tahu ke batch aku kayak, iya itu perempuan disengat tawon satu sarang tawon jangan kepala lu, Nek. Kebayang gak sih lu sampai demam? Mukanya gimana, Nek? Aduh, Nek. Terselamatkan nggak? Terselamatkan sih, cuma tetap aja, Nek, gak lucu, Nek, disengat serangga di satu kepala lu, bayang gak sih? Gua aja kupu-kupu juga takut. Ya kan lu. Anyway, akhirnya di hari ketiga itu kalian akan melakukan yang namanya jurit malam. Ya gua tahu muka gue emang udah kayak jurit, tapi bukan berarti gue juritnya ya. Untung dia mengakui itu. Jadi jurit malam itu dimana kayak lo akan melewati hutan dan lo diikat sama seutas tali. Lo diikat sama seutas tali dan lo harus pindah dari satu tempat ke tempat lain sendiri-sendiri. Dan lo nggak dijedain, jadi kayak misalnya lo jalan, habis itu kayak beberapa menit kemudian baru gua jalan, baru gua coba jalan. Bentar, Nek, ini jurit malam semacam kita dulu di pramuka gitu ya? Iya, tapi masalahnya ini dikasih tahu apa yang kalian lihat itu adalah yang sebenarnya. Kita di sini nggak ada yang nakut-nakutin kalian. Dan kalau kalian dihadang oleh warga, ditanya oleh seseorang siapa kalian cukup jawab kami dari Citylink Indonesia batch 38.
ingin permisi numpang lewat. Even ghost harus ngomong gitu. Kalau lu nggak ada ghost, dibilang itu bukan siapa-siapa. Itu adalah real. Iya. Ya kan? Berjalan. Terus tiba-tiba pas lagi jalan gitu, benar kejadian nih. Pas kejadian tuh ada, jadi kan pohonnya tuh pohon yang begitu kan. Dan kan ada pohon yang gini nih. Jadi kayak batang gede, bercabang dua gini. Iya. Putih-putih di sini. Kan gue udah bilangin, yang kalian lihat itu bukan siapa-siapa dan bukan ditakut-takutin. Iya. Berarti gue berhak dong, gue mau ngapain dong? Banget. Iya dong, kalau gue jujur ibaratnya gue ini setan ibarat kata ya kayaknya. Gue sambit nih, pakai batu. Karena gue udah tahu, pasti gitu ya. Apaan? Pasti takut-takutin. Dan gue paling benci masalahnya kalau misalnya jalan datar kayak di kawasan di Pramuka Cibubur, jalan datar itu masih yang oke lah nih, ibaratnya kayak ya udah ini tebing loh bawahnya. Jadi gue orangnya latah ya kan. Kalau gue kegong, gue jatuh kan tekotek dong. Tekotek banget, Cong. Itu gue sabit batu nih orangnya. Aduh, udah loh, bukan salah gue dong. Kan gue udah dibilangin, kalau misalnya gue bukan, ibaratnya gue bukan takut-takutin, bukan apa-apa, ya kan? Ya itu salah satu lo kayak survive yourself gak sih, kayak by doing that, kayak go away. Exactly gitu loh. Jadi udah deh akhirnya pokoknya dia injured. Long story short, dia is injured. Terus gue diomelin. Cewek, Cong? Cewek. Ya Allah, Cong. Pelatihnya perempuannya. Aduh, Cong. Gue rasa dia inget banget ya sama lu nih. Ya amat salah sendiri gitu kan. Berarti kan udah dibilangin apa yang kalian lihat adalah yang sebenarnya, nggak ada yang takut-takutin. Jadi gue nggak salah dong. Iya. Udah long story. Tapi pasti lu disalah-salahin deh pasti kayak gitu. Enggak sih, pada akhirnya enggak sih. At the end of the day enggak. Karena kayak ya udah. Tapi semenjak itu sih dengar sesudah itu emang udah nggak takut-takutin lagi sih. Ya iya. Jadi kayak lesson learned. Udah nih, akhirnya dipindahin ke satu camp. Dan lu kan dilatih namanya paku bumi. Di mana lu tunjuk satu jari, tancapkan ya ke bumi, lu muter nih sambil nyanyi Indonesia Raya. Oke, terus? Udah gitu Indonesia Raya, cinta gak kalah sama Indonesia, cinta pelatih, nyanyi kalau aku bangsa Indonesia, muter. Gue juga gak ngerti, gue jujur sampai sekarang gue gak ngerti itu kayak maknanya apa untuk cinta satu nusa satu bangsa, tapi gak gitu juga kali ya. Jadi mohon kalau kalian mau jungle survival, lakukanlah yang sedikit lebih reality gitu loh, yang memang applicable ketika pesawat kecelakaan. Jangan yang tujuannya malah jadinya hancur loh. Jujur abis ini gue ceritain badan gue hancurnya gimana. Akhirnya kita pindah ke barak. Barak tuh kayak campnya udah gak tidur di kuburan lagi, tapi tidurnya udah oke lah. Udah dikasih kayak tenda rame-rame gitu kan ya. Dan di sini akhirnya gue nemuin kamar mandi. Guys, kamar mandinya tidak ada lampu sama sekali. Kalian cuma dikasih waktu mandi itu 5 menit untuk satu tim. Bukan seorang ya. Untuk seluruh grup. Laki-laki 5 menit, perempuan 5 menit. Dan kita mesti mandi berdua. Hah? Gua gak bohong. Karena kalau nggak buru nih. Kalau cewek-cewek gimana? Atau semua harus cowok? Gimana? Kan jumlahnya tuh pas kayak kayak 10 cowok 10 cewek gitu loh. Jadi kayak genap gitu loh. Iya. Gue masih ingat banget teman mandi gue siapa. Adam Rizky Firdaus. Ya. Karena perempuan ini laki-laki sih namanya, walaupun namanya Adam, tapi emang dia ya agak ke ibu-ibuan juga ya, Hayati perempuan ini. Omnya dia itu teman gue di KT, senior gue di KT. Jadi pas kita apply sendiri itu kita memang sudah dekat. Jadi gue mandi bareng sama dia, gue bilang, Adam jangan ngintip gue lo ya Adam ya. Ya enggak cuy. Jadi Adam yang, jadi itu gue inget banget kayak Adam tuh mesti megangin sesuatu gitu. Gue lupa Adam mesti megangin apa, pokoknya Adam megangin satu hal, gue mandi pakai gayung, gayung atau aku, gue lupa deh, pokoknya Adam tuh mesti bantuin gue mandi. Gue juga mesti bantuin Adam gitu, karena gue mesti mandi sendiri. Iya kayak teamwork banget. Itu pertama kali ngerasain air bersih, Tuhan ya ampun, bahagianya setengah mati. Oh gue lupa ngomong, lu jangan ngerasain sekarang toilet jongkok terus lu manjat, itu toiletnya jongkok, gak bisa, toiletnya gak ada tisu. Ngana ngaca, ngana jangan sok cantik, ngana kalau mau boker ngana gali tuh lobang. Gali lobang lu. Kalau nggak lu dikasih ini kakus, tau kakus gak lu? Orang kota nggak tau kakus. Nggak tahu apa. Dari bambu aduh Tuhan Yesus banget banget bukan gimana. Jadi itu kali mengalir ya. Terus disusun lah tuh ya.
kayak dari bambu, dari kayu gitu, ada lubang di tengahnya. Tuh pintunya pun tutup pintu bambu. Jadi lu jongkok aja, jongkok di situ gitu. Ya batu permata perhiasan langsung ngalir aja langsung ke sono. Dan itu kalau lu mau cebok juga, dan lu mau cebok lu kayak airnya dari air waduk itu. Kebayang gak sih lu, Nek? Dari tai ke tai dong. Dari tai untuk tai, dari kencing untuk kencing gitu. Emberan. Gua selama 4 hari 3 malam itu gua tidak ada yang namanya pup sama sekali. Tidak ada buang air 4 hari besar. 3 malam nggak ada sama sekali. Terus? Dan akhirnya kita selesai jungle survival. Kita dibalikin ke Jakarta. Dan itu pertama kalinya di bus gue berhenti di rest area, gue beli ayam CFC. Itu kayak makanan yang lebih nikmat daripada buffet di hotel bintang 7. Dan rasain nasi yang pulen, ngerasain minum dari gelas plastik yang bening. Kayak indah banget dunia. Ya ampun, gak apa-apa, itu berarti mengajarkan untuk bersyukur juga sebenarnya. Exactly, lalu nyampe ke rumah gak bisa boker. Masih gak bisa boker. Itu gua gak bisa jongkok karena pahaku tuh sakit separah-parahnya, sakit kram. Dan itu gua setiap hari setelah training itu gua harus minum Dulcolax 3 setiap harinya. Dan itu pun masih keras. Karena lu makan gak lu kunyah. Selama hari itu lu makan tuh gap 10 hitungan, lu ngerti gak? Jadi lu gak, perut lu tuh makanan yang masuk ke dalam tuh bukan makanan yang sudah dikunyah. Jadi makanan bulat-bulat lu masukin di dalam. Which is kan perut lu gak kuat untuk cerna itu gitu loh. So please Garuda Group, whatever the purpose, apapun purpose tujuan kalian untuk melatih cabin crew kalian seperti ini, ada beberapa nilai-nilai yang seharusnya tidak dilakukan gitu loh. Nilai-nilai contohnya kayak makan cepat tanpa dikunyah. Kalian gak mikirin safety-nya. Kalau saya tersedak, siapa yang mau nolongin? Kalau misalnya ada dokter, masalah, emang gak ada yang ikut dokter? nggak nurse, adanya nurse. Ada tim medisnya ada, tapi I don't trust them. Kebersihan. Kalau saya sakit, mau tanggung jawab apa? Justru menurut gue malah kalian bisa dituntut jadinya. Karena pelatihan jungle survival harusnya nggak seperti itu. Wait, what do you mean gak seharusnya seperti itu? Apa bedanya sama internasional? Internasional jungle survival kalian diajarkan bagaimana cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam keadaan darurat. Contohnya ELT. Lalu kalian diajarkan untuk cara menggunakan additional survival kit, di mana dalamnya itu ada kantung air, water purification tablet, reverse osmosis pump. Ini hal-hal yang lebih relatable to our job and how to survive. Contohnya cara menggunakan mirror signaling, signal flare, water dying sea marker, how to collect rainwater, how to put a pipe on water sources, how to hide, what is this chain of survival. Ini yang menurut gue lebih relatable untuk crash gitu loh. Buat apa lu ngelatih pramugara lu baris berbaris, balik kanan, balik kiri, balik kanan, balik kiri, push up segala macem. Where's your brain? I'm sorry to say ya. But then ini gue ngomong dari segi profesi loh. Iya. Dari segi profesi. Namun pada akhirnya gue menyadari, yang gue sadari adalah pada saat gue mau keluar dari Citylink Indonesia, terlepas dari satu hal dan yang lainnya, which is gue akan ceritakan nanti pengalaman gue di Citylink dari vlog gue, the bonding antara gue, kan gue ada 3 maskapai ya, di KT Pacific, di Citylink Indonesia, dan di Maldives Airways. Di KT Pacific, gue dengan teman-teman gue ya, we good. But we are not like this. We are like this. We are good. Teman sebatch gue pun, we are good. Masih reunian, masih jalan bareng, makan bareng, but ya udah, when there is a chance like that. Walaupun ada beberapa teman-teman gue yang begini banget sama gue, kayak contohnya kayak Sofia, Hana, Ezra, ya they are like, mereka emang teman nonton drama sama nonton Asia's Next Top Model gue dulu deh. Makasih Gitu kan. loh. Nah, kalau di Citylink tuh gini. Jadi kayak Seerat itu ya. itu. Ada nikah di mana kalau kita lagi off walaupun di luar Jakarta kita samperin. Kalau nggak bisa samperin kayak kita masih yang kayak chip in gitu loh. Terus kalau ada meninggal juga kita samperin. Ya itu masih kayak gini banget, dan bahkan mau keluar dari Citylink pun juga sedihnya tuh kayak pertama kali gue yang paling tua. Enggak sih, Ariani sih paling tua. Tapi maksud gue kayak kita kan yang dituakan, jadi kayak mereka kalau manggil gue tuh kayak Kak Koko, gue juga dulu udah Kak Koko gitu kan. Kak Cici. But then mereka tuh udah kayak adik-adik kita sih di sana. Jadi kayak ya ngajarin mereka belajar pesawat bagaimana segala macam yang erat banget sampai sekarang. Sampai sekarang grupnya masih ada.
Walaupun gue sama Aryani udah gak di Citylink gitu, tapi kayak mereka masih menganggap oke, kalian berdua adalah bagian dari keluarga kita. Seperti itu. Kalau di Monik Airways, blast, gak ada istilah teman-temanan. Gak ada, Say. Gak ada, Say. Lu gue gak akan bantu lu. Kecuali lu bener-bener yang udah sekarat, udah kayak napas lu Senin Kamis baru lu gue bantu. You have to survive on your own. Like life is real, dude. You're in the jungle. Kalau saya Monik Airways gitu. Oh wow. Jadi ya mungkin ini kayak plus minus gak sih, tapi mungkin yang gue salah fokus malahan wow, maksudnya kayak kan kita mikirnya nggak seperti itu ya, ngerti gak sih? Kok mereka kan, gue pikir yang mereka cantik, ganteng, yang hanya memberikan kita minuman, makanan, ternyata they are more than that. Bahkan trendingnya pun kayak gila men, gue kayak jujur gue sendiri tuh pun kaget banget ketika Gilbert cerita ini gitu. I was really surprised dan gue yakin kalian nontonnya juga pasti surprise banget. Jadi hargailah pramugari dan pramugara Indonesia ataupun maskapai luar negeri, kita hargai karena terutama sih menurut gue karena hanya di Indonesia kan yang punya jalur survival seperti ini kan. Hanya Indonesia dan hanya Garuda Indonesia Group. Jadi hanya untuk Garuda Indonesia dan Citylink Indonesia. Kalau airlines lain nggak ada. Oh. Karena kalau airlines lain biasanya jungle-nya pada saat terbang. Oh langsung metong. Langsung pada saat terbang jungle. Sebenarnya pada akhirnya aku menemukan makna dari jungle survival ini apa. Walaupun tadi gue di awal-awal gue udah bilang kayak use your brain gitu kan. Tapi pada saat di akhirnya gue mulai mengerti. Karena setelah melihat medan kerjanya juga gitu ya. Rupanya jungle survival itu dibutuhkan untuk nge-build trust. Contohnya dari makan cepat. I trust you gonna finish your meal because I know you will not sacrifice me to eat your leftover. Itu satu. Jadi gimana cara kita saling mempercayai teman kerja kita. Itu satu. Yang kedua, saling bahu membahu. Oh ada, ya ini tadi gua ke skip juga. Jalan vertikal di bawah tebing turun. Tuk tuk tuk. Itu vertikal. Seriusan? Itu vertikal 90 derajat. Coba pakai seutas tali. Citylink, 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 Citylink. Sumpah, itu gue harus trust. Gue harus trust dengan teman gue yang di atas yang memegang gue, dan juga gue harus trust dengan pelatih gue yang di bawah. Jadi building trust. Gitu. Dan yang ketiga, ketika kenapa kita disuruh baris berbaris, upacara bendera, karena untuk menumbuhkan kebanggaan akan apa yang kita miliki. Kita Indonesia, kita bilang iya gue bangga kok jadi Indonesia, tapi nggak semua orang itu mengimani kebanggaan yang menjadi warga negara Republik Indonesia. Dan kita sebagai awak kabin dari Garuda Indonesia Group, kita diwajibkan untuk kita bangga dengan profesi kita sebagai awak kabin Republik Indonesia. Jadi dilatih dengan cara bangga dulu sama negara lo, baru lo akan bisa bangga dengan profesi lo. Wow, that's really deep. Exactly, because as Indonesian, you are representing Indonesia as a country. As a cabin crew for Citylink Indonesia, I am the ambassador and I'm representing my airlines. So, how can I be proud of an organization if I haven't proud of my nations? Seperti itu. Juara. Gokil. Oke, abis Jungle Survival selesai, udah dong. Selesai, besoknya langsung nggak pakai day off, langsung masuk training hari pertama. Dan itu kayak lu di GITC. Mau bentar, masih training lagi, mohon maaf. Iya, which is kita bakal continue di part training Citylink Indonesia. Okay, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and turn on notification. If you really like, please, karena dari YouTube Analytics, yang subscribe gue baru 35%. Jadi buat kalian yang nonton-nonton, jangan lupa untuk subscribe, okay? Karena subscribe itu adalah gratis, nggak pakai tenaga, cuma tinggal klik. yes, turn on notification, and see you in the next video. Hai teman-teman semua, kami berdua ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun kita terpisah oleh social distancing, namun kita selalu dekati hati. Betul teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau selama ini vlog-vlog aku emang agak-agak gimana gitu. Dimohon maafkan. IG story sama IG feednya kalau captionnya agak-agak kurang ajar. Mohon maaf juga, komen-komennya juga mohon maaf. Pokoknya dimaafkan. Dan buat teman-teman yang di luar sana, mungkin ada yang beberapa tidak bisa pulang. Pokoknya kita kuatkan bersama-sama dengan doa. Oke? Be positive.